Yang saya lakukan itu adalah ketika ada informasi dari guru BK atau guru mata pelajaran, ketika ada permasalahan baik di siswa maupun di guru maupun tenaga kependidikan. Jadi tidak bisa kita mengidentifikasi suatu masalah ketika tidak kita tahu ada permasalahan yang seperti ini baik di siswa maupun di guru. Selama ini adalah komunikasi dengan teman, jadi berkolaborasi dengan apakah dengan teman guru BK maupun guru mata pelajaran atau wali kelas, warga sekolah ketika ada permasalahan seperti itu. Yang pertama adalah mengidentifikasi dulu permasalahannya. Setelah itu kita tahu dari kedua belah pihak ketika ada yang bermasalah, bukan hanya melihat dari satu sisi tapi dari beberapa sisi. Setelah itu baru kita bicarakan bersama bahwa ini jalan terbaiknya adalah yang seperti ini. Setelah kita melihat itu. Selama ini saya kira efektif karena contoh kasus ketika ada anak bermasalah, misalnya masalah norma kesusilaan, otomatis itu pasti kita ini kan, itu positif. Jadi otomatis kita selesaikan, kita kembalikan kepada orang tuanya karena mereka datang dengan baik ke sekolah, otomatis kita kembalikan juga kepada orang tuanya dengan baik ketika ada permasalahan seperti itu. Menurut saya adalah intinya adalah komunikasi sebetulnya. Iya. Komunikasi dan sinergi. Makanya kita perlu analisa ke depan bagaimana plus minusnya ketika satu keputusan itu diambil, yang mana lebih banyak mudaratnya atau sisi ininya. Tergantung dari ketika ada masalah. Iya. Jadi tidak bisa kita menjadwalkan bahwa hari ini kalau tidak ada masalahnya, tetapi kalau ada masalah diselesaikan ini hari. Iya. Itulah sinerginya daripada warga sekolah. Dari pengambilan keputusan itu bisa kita tahu bahwa kedepannya ketika ada masalah yang seperti ini maka jalan keluarnya seperti ini juga. Ya otomatis dengan cara melihat kasusnya Ibu, melihat itu kasus, apakah kasus itu terdapat dua nilai yang berlawanan atau biasa juga dikatakan bertabrakan antara nilai yang pertama dengan nilai yang kedua. Seperti itu Ibu. Ada dua cara pengambilan keputusan saya Ibu. Jika itu sudah mendesak, maka otomatis saya harus berpikir dulu yang mana yang konsekuensinya lebih baik untuk diterapkan, maka itu saya terapkan. Tapi jika itu tidak terlalu mendesak untuk diambilkan keputusan, maka saya akan melakukan rapat atau perbincangan dengan guru-guru atau stakeholder yang terlibat di dalamnya untuk mengambil jalan keluar terhadap kasus tersebut. Nah, itu yang tadi saya katakan. Salah satu prosedur yang biasa saya laksanakan yaitu memanggil guru-guru yang kompeten di bidangnya, atau juga biasa juga saya memanggil BK, tata usaha, atau siapapun yang saya anggap bisa memberikan solusi terhadap permasalahan atau kasus yang kebetulan sementara kami akan tangani itu Ibu. Yang paling efektif itu Ibu yang berbicara kalau seumpama kita banyak orang. Contoh kita adakan rapat atau pertemuan untuk memutuskan suatu kasus itu. Jadi itu yang paling efektif karena banyak kita yang betul-betul memberikan masukan-masukan atau ide-ide cemerlang sehingga konsekuensi dari pengambilan keputusan itu bisa ditanggung secara bersama-sama dan juga meminimalisir pengambilan keputusan yang tidak diinginkan. Banyak sebenarnya tantangan-tantangan Bu yang bisa dihadapi dalam pengambilan keputusan dilema etika. Tantangan yang pertama itu apakah ini sudah betul-betul berpihak kasus ini, kalau seumpama masalah anak-anak, apakah betul-betul ini sudah berpihak kepada anak-anak atau tidak berpihak kepada anak-anak. Kadang-kadang kan kita dihadapkan terhadap masalah itu Ibu. Apakah kita melihat kepentingan guru-guru yang bersangkutan yang menyampaikan pendapat atau solusi, atau kita melihat kepentingan anak-anak antara itu. Jadi untuk memutuskan itu ya kita harus betul-betul berpikir yang logis dan juga berpikir dampaknya ke depan seperti itu. Seperti yang tadi saya sampaikan Ibu, jika kasusnya itu mendesak maka itu tidak bisa diberikan jadwal Ibu.
Tidak bisa kita membuatkan jadwal atau membuatkan schedule untuk memutuskan bagaimana solusi dari kasus itu, karena ini kan mendesak. Tapi jika memang itu kasusnya tidak terlalu mendesak, maka kita biasa jadwalkan untuk melaksanakan pertemuan dengan guru-guru, tapi itu pun tidak terjadwal dari awal-awal, tapi didasarkan dengan kasusnya. Kalau memang sudah dalam waktu dekat diputuskan, maka kami membuatkan jadwal untuk membicarakan solusi dari kasus itu. Saya kira Ibu, kalau seumpama dikatakan seseorang, jarang saya mengambil keputusan berdasarkan pendapat seorang saja, kecuali kalau seumpama itu mendesak, maka kadang-kadang memang saya meminta pendapat, tapi itu pun hanya beberapa rekan orang. Tapi kalau seumpama itu tidak terlalu mendesak, maka saya tidak pernah mengambil berbicara dengan seseorang, pasti melalui rapat dengan dewan guru atau melibatkan tata usaha atau juga kadang-kadang dengan unsur orang tua, Bu. Seperti itu. Bahwa dalam mengambil keputusan atau mengambil solusi dari suatu kasus itu, Ibu, yang perlu kita laksanakan itu adalah senantiasa meminta pendapat dari rekan-rekan yang berkompeten dalam hal itu, yaitu stakeholder yang melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah untuk mendapatkan keputusan itu, supaya keputusan itu betul-betul matang. Maksudnya solusi dari keputusan dari kasus yang diambil itu betul-betul matang.